Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7 yaitu problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai waka kurikulum. Nah, sebagaimana kita ketahui, anggota kelompok 3 yaitu ada Febriansah, Aulia Fitri, Dewi Kurnia, Raisya Adinda, Vivin Restia, dan terakhir yaitu Yayang Devtiarani. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Kak Yayang. Kepada Kak Yayang disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, coba di-scrollkan ke bawah. Oke, baiklah. Di UBD ini, Understanding by Design, merupakan pendekatan yang sebuah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam siswa sebagai tujuan utama pembelajaran. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Namun kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa terdapat permasalahan dan problematika yang dihadapi oleh lembaga formal termasuk oleh waka kurikulum itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yayang. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang waka kurikulum. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa waka kurikulum itu merupakan kepanjangan dari wakil kepala sekolah yang di bidang kurikulum khususnya, yang dimana posisi jabatan di sebuah sekolah itu bertanggung jawab khususnya dalam bagian pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum pendidikan. Di sini kami memaparkan ada dua di antaranya peran penting waka kurikulum. Yang pertama, merancang, mengawasi, serta mengkoordinasikan berbagai aspek terkait kurikulum, baik itu dalam perencanaan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, serta metode pengajaran. Nah, misalnya di sini, bahwa di sekolah tersebut memiliki ekosistem, terdapat ekosistem laut atau sekolah tersebut berlokasi dekat dengan laut. Bahwa di sini kurikulum waka kurikulum bisa menyarankan kepada sekolah untuk membuat mata pelajaran seperti IPA ekosistem laut sehingga guru bisa mengenalkan terkait dengan ekosistem tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan siswa, standar nasional, dan pengembangan terkini dalam dunia pendidikan. Nah, di sini juga poin pentingnya yaitu kebutuhan siswa, bahwa waka kurikulum bisa memberikan arahan kepada setiap guru untuk melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan dari setiap peserta didik. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada problematika dalam menerapkan UBD ini di sebuah lembaga pendidikan. Itu khususnya dalam aspek waka kurikulum. Ada 5 problem yang dimana diantaranya keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam memahami konsep UBD, dan juga pemahaman yang berbeda-beda, pengukuran hasil pembelajaran yang tepat, serta resistensi terhadap perubahan. Yang dimana poin ini akan dijabarkan oleh rekan saya nantinya secara lebih rinci, dan sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resya untuk presentasi pada materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu presentasi akan disampaikan oleh Kak Aulia. Kepada Kak Aulia disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai problematika ataupun permasalahan yang dihadapi oleh waka kurikulum dalam implementasi pendekatan understanding by design. Nah, di sini problematika yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya di sini mencakup waktu, tenaga pengajar, dan juga fasilitas yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis understanding by design. Nah, di sini solusi yang bisa kelompok kami berikan yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dan juga efisien.
Waka kurikulum dapat membuat jadwal yang realistis, memprioritaskan penggunaan sumber daya yang ada, dan mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya tambahan, seperti melakukan pelatihan bagi guru atau kolaborasi antar guru untuk merancang pembelajaran. Nah, berikutnya, problematika yang kedua yang dihadapi oleh Waka kurikulum yaitu kesulitan dalam memahami konsep understanding by design. Nah, di sini tidak semua staf pengajar memahami dan familiar mengenai konsep dari understanding by design dengan baik. Nah, solusi yang bisa kami berikan yaitu dengan menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan kepada guru-guru. Jadi, Waka kurikulum dapat melakukan kegiatan seperti workshop, seminar, maupun pelatihan untuk menjelaskan konsep understanding by design, memberikan contoh kasus, atau juga membantu staf pendidik dalam memahami langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan understanding by design ini. Baik, cukup sekian untuk problematika berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Aulia. Selanjutnya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Kurnia. Kepada Dewi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya problematika yaitu pemahaman yang berbeda-beda. Terkadang guru-guru memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan bagaimana menerapkan UBD di kelas mereka. Nah, solusi yang kami tawarkan dari diskusi kelompok yaitu memastikan adanya komunikasi yang jelas dan berkelanjutan. Nah, maksudnya seperti diskusi dan kolaborasi antara guru, kemudian menetapkan standar bersama. Bekerja sama dengan para guru untuk mengembangkan standar bersama yang menjelaskan bagaimana UBD harus diimplementasikan. Kemudian pastikan bahwa standar tersebut mencakup inti dari pendekatan UBD dan memberikan petunjuk yang jelas. Kemudian problematika selanjutnya pengukuran hasil pembelajaran yang tepat. Nah, sering mengalami kesulitan dalam menilai pemahaman mendalam siswa itu bagaimana sesuai dengan pendekatan UBD. Nah, solusi dari problematika ini yaitu merancang instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui, konsep dari understanding by design ini adalah konsep di mana terfokus pada pencapaian akhir siswa. Maka dari itu, untuk menilai pencapaian akhir tersebut dengan pendekatan UBD, maka dirancang instrumen yang benar-benar berdasarkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Jika guru mengalami kesulitan dalam membuat instrumen penilaian, maka bisa diadakan seperti pelatihan kepada guru-guru untuk dapat mengetahui bagaimana sih pembuatan instrumen penilaian yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi untuk penjelasannya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Vivin. Kepada Kak Vivin, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan mengenai problematika yang terakhir yaitu adanya resistensi terhadap perubahan. Nah, di mana beberapa problematikanya itu pada beberapa staf pengajar mungkin tidak nyaman dengan perubahan pendekatan pembelajaran. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan membangun kesadaran akan manfaat dari pendekatan UBD itu sendiri. Nah, nantinya wakil kurikulum itu dapat memberikan bukti empiris dan studi kasus tentang keberhasilan mengenai implementasi dari UBD dalam meningkatkan pemahaman siswa, serta juga dapat memberikan bantuan kepada guru-guru dalam melihat nilai tambah dari perubahan yang terjadi. Next. Nah, dapat diketahui dari semua problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, itu yang menjadi kata kunci utamanya dalam pemberian solusinya, terjalinnya komunikasi yang baik antar semua
warga di sekolah atau semua lembaga pendidikan. Kemudian dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk guru-guru dan melakukan pengelolaan sumber daya dengan efisien serta membangun adanya kesadaran akan manfaat dari penerapan pendekatan UBD untuk pendidikan yang lebih baik. Kemudian pentingnya membangun kesadaran akan manfaat dari UBD dengan memperkuat pemahaman siswa dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia nyata nantinya menjadi landasan utama untuk mengatasi tantangan dan memastikan konsistensi dalam penerapannya di lembaga pendidikan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3 tentang problematika dalam pembelajaran UBD. Mungkin sekian dari kelompok 3, salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.